kita buka kembali mushaf Al-Quran. Kita mulai surat ke-16, surat An-Nahl. Allah menciptakan bumi seisinya, termasuk lebah, seluruh rezeki yang ada di lautan, ada ikan, ada perhiasan, dan berbagai macam tambang. Demikian pula di daratan, binatang ternak, dan semua termasuk juga alam semesta diciptakan untuk manusia. Itu semuanya selalu sebagai sarana untuk menghambakan diri pada Allah. Kita baca, kita pahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita paham dulu. Ata amrullah, telah pasti datangnya ketetapan Allah. Apa itu ketetapan Allah itu? Datangnya ajal manusia. Yaumil qiyamah, qiyamatus sughra, itu datangnya ajal masing-masing orang. Qiyamatul kubra itu kiamat besar-besar seluruhnya habis. Itu pasti datang. Ya, ata amrullah fala tasta'jilun, tidak usah berharap dipercepat atau dimajukan. Nyiapkan saja sebaik mungkin. Seluruh yang ada di langit bumi seisinya semuanya disediakan untuk manusia, untuk persiapan hidup di dunia, menyiapkan hidup besok di alam akhirat. Subhanahu, maha suci dia Allah, wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, ini betul-betul memahasucikan Allah, ya. Kemudian supaya betul-betul menyadari bahwa Tuhan Allah yang maha suci itu maha tinggi dari apa yang yusyrikun, yang dipersekutukan Allah dengan yang lain. Sama sekali tidak bisa, karena seluruh selain Allah itu semuanya makhluk. Dari seluruh makhluk ini manusia yang paling hebat, paling sempurna, dan manusia sama sekali tidak ada betulnya mensekutukan selain Allah, karena seluruh makhluk selain Allah itu derajatnya di bawah manusia. Sedangkan manusia itu semata-mata diciptakan untuk menghambakan diri pada Allah. Yunazzilul malaikata birruh min amrih. Dia Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi untuk mengatur hidup di dunia ini, Allah menganugerahkan berbagai macam perangkat kepada manusia. Ya, dunia seisinya semuanya untuk manusia. Allah menciptakan manusia dengan instrumen perangkat yang canggih. Pendengaran, penglihatan, rasa sebagai sensori luar. Kemudian kecerdasan sensori luar biasa dahsyatnya. Itu semuanya itu supaya digunakan semata-mata untuk memanfaatkan, mensyukuri apa yang Allah karuniakan tadi. Ya. Untuk memimpin sebagai khalifah di muka bumi, itu Allah mengutus para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul diberi wahyu. Wahyu sebagai mukjizat, sebagai pedoman hidup. Yang dengan wahyu itu
manusia akan bisa mengatur alam semesta ini dengan segala isinya. Kalau tidak menggunakan wahyu, tidak menggunakan mukjizat, mengikuti kemauan sendiri-sendiri, dunia ini akan rusak berantakan, nggak keluar. Manusia yang hanya memperturutkan hawa nafsu, nggak dikendalikan oleh wahyu, nggak dikendalikan oleh mukjizat, itu nggak karuan ruh. Itu bisa menyebabkan jahiliyah berlipat-lipat, kerusakan, kebodohan, mempertaat satu dengan yang lain, mempertuhankan jabatan, kedudukan, dan yang lebih membuat dunia ini tidak makmur, tidak adil, itu semula Allah itu mempergilirkan dunia ini diatur orang yang memang canggih, memang hebat. Tapi dengan adanya jabatan harus pada keturunan-keturunan berikutnya. Kalau di dalam Islam itu ada namanya bani. Begitu bani itu jabatan khusus hanya untuk keturunannya. Sehingga orang-orang yang terhebat selain keturunannya tidak bisa memimpin. Ini yang menjadikan dunia tidak begitu bisa maslahat. Dunia Islam itu begitu ada itu Bani Umayyah, terus sak keturunane kemudian Bani Abbasiyah, terus sak keturunane ada Bani Utsmani, terus begitu. Itu maslahatnya, keadilannya berbeda. Ketika zaman Khulafaur Rasyidin dipilih siapa yang paling hebat. Memang ada itu pada Bani, misalnya Bani Umayyah seperti Umar bin Abdul Aziz, walaupun keturunan, tapi dia ingin dipilih secara demokratis. Kemudian setelah dia betul-betul sebagai khalifah memimpin, itu seluruh kekayaan untuk fisabilillah, sampai kekayaan kekhalifahan atau kerajaan itu semuanya dilelang untuk kemakmuran rakyat. Akhirnya baru 3 tahun kurang sedikit dari dalam istana sendiri yang kemudian nggak senang kalang kabut. Ini kalau Umar bin Aziz memimpin lama-lama habis ini seluruh kerajaan negara, kekayaan kerajaan. Akhirnya Umar bin Aziz dibunuh sendiri oleh orang dari dalam. Nah, padahal dia itu menginginkan semuanya untuk kemakmuran rakyat. Loh, apalagi era-era berikutnya yang raja diraja, mulai dari itu harus mengakui dulu yang berkuasa Inggris, jadi apa? Raja Inggris. Hingga sampai sekarang walaupun sudah merdeka, mereka yang tergabung Great Britain, Britania Raya, Persemakmuran Inggris, itu masih mengakui. Nah, itu yang berkuasa terus raja-raja terus. Nah, kemudian ada sistem yang demokrasi, tapi seringkali demokrasi itu hanya casingnya, tapi dimainkan supaya dimonopoli. Ini menjadi tidak lagi itu, menjadi tidak bisa memilih orang yang terhebat. Kalau tidak bisa memilih orang yang terhebat itu seharusnya dunia ini penuh dengan kemaslahatan, kemakmuran, keadilan, hanya dimonopoli pihak tertentu. So, padahal inti dari ajaran ketauhidan, kenabian, kerasulan dari Allah dan Rasulnya itu setelah semata-mata menghamba diri pada Allah, mentaati Allah, itu bisa menjamin bagaimana seluruh umat manusia ini bisa makmur, bisa adil, bisa dipenuhi seluruh hak-haknya. Tapi kalau dengan cara nepotisme,
Yang akses itu hanya kelompok tertentu, ada istilah the winner take all. Pemenang itu mengambil seluruhnya. Ya kan kasihan. Yang kecil-kecil tidak memperoleh akses. Nah, makanya di sini itu yunazzilul malaikata biruhi min amri ala ma yasha'u min ibadi. Ya, Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintah kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Itu sebenarnya apa? Untuk memberi contoh, memimpin, yang dibimbing sepenuhnya oleh wahyu gitu loh. An angdiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Makanya supaya memberi peringatan, ya, memberi peringatan kepada seluruhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Fattaku, maka bertakwalah kepadaku, ku Allah. Jadi kenapa itu nilai-nilai ketauhidan, keesaan, mensucikan Allah menjadi pada Allah itu di tempat yang tertinggi? Bahwa biar seluruh manusia ini betul-betul bisa menempatkan diri, jangan sampai ada manusia yang dikultuskan, jangan sampai ada manusia yang dipertuhankan. Soalnya manusia itu kalau memimpin itu semata-mata untuk mendampingi, untuk membersamai. Ayo bersama-sama menyiapkan, menggambarkan diri pada Allah, bukan untuk mengakumulasi, mengumpulkan perhiasan duniawi, bukan untuk membuat istana-istana. Bapak Ibu pernah dengar Rasulullah sampai wafat membuat istana? Enggak pernah. Bapak Ibu pernah itu Khulafaur Rasyidin yang 4 itu, misalnya Abu Bakar As-Siddiq membuat istana? Enggak pernah. Pernah ada sejarahnya itu Umar bin Khattab membuat istana? Tidak pernah. Utsman walaupun kaya raya, saudagar, pernah membuat istana? Enggak pernah. Ali bin Abi Thalib walaupun dia itu menantu Rasulullah, kemunakan dari Nabi, pernah enggak dia membuat istana? Enggak pernah. Istana itu dibuat oleh orang-orang yang sebetulnya pemimpin, dia sudah dipilih oleh Allah, tapi merasa kurang pede. Harus membuat tempat yang bisa angker, bisa serem, bisa orang kalau melihat itu bisa piat gitu. Gumun kabeh itu loh. Padahal tanpa itu seharusnya bukan atribut karena apa istananya, ibaratnya kendaraannya, bukan itu. Kemarin hari akad waktu ada acara di auditorium UMS, undangannya VIP. Oke, parkir VIP ditaruh di Brio. Itu belangnya Alphard ya tetap aja kan VIP itu parkirnya. Cuma udah sampai situ dikira turunkan penumpang, maaf ya saya terus saja gitu. Dan VIP-nya ya drivernya sendiri kan. Nah, sebetulnya kan bukan pada atribut kendaraannya, iya kan? Coba dulu ya ceritanya Umar bin Khattab, ya itu sampai datang mengambil kuncinya Baitul Aqsa, itu bukan dengan tentara, bukan dengan ini, bukan. Itu hanya dengan naik keledai. Supremasi yang tertinggi itu diserahkan pada dia. Ya kan orang-orang berikutnya ini yang seakan-akan kurang pede kalau tidak membawa, mengikuti korun, membawa tentara soal kabrek, membawa seperti Abraham harus membawa kendaraan yang pakai gajah itu kan. Padahal seharusnya kalau sudah dipilih Allah dari hambanya tidak perlu begitu.
Karena kemakmuran tinggi derajat bukan pada atribut yang bersifat materi, bukan kedudukan, bukan kekuasaan, tetapi ketakwaannya, penghambaan diri kepada Allah gitu. Ya cuma mungkin biar apa? Itu bukan karena Allah tapi karena maksud yang lain. Oh karena ini. Mungkin begitu. Padahal sebetulnya itu Allah menurunkan wahyu melalui malaikat itu yang pokok untuk apa? Untuk memberi peringatan. Peringatan orang-orang yang tidak mau iman pada Allah, dan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa. Maka itu selalu ada rangkaiannya, memberi peringatan kemudian suruh bertakwa. Peringatan kepada orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, kabar gembira kepada orang-orang yang mengimani pada Allah dan Rasulnya dan seluruh rukun iman. Khalaqa samawati wal arda bil haq. Ya. Dia Allah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada yang mereka persekutukan. Nah, jadi Allah menciptakan langit dan bumi semua dengan benar itu untuk manusia, tapi sama sekali bukan untuk mensekutukan Allah, bukan untuk dijadikan apa itu dikeramatkan. Terus ngomong itu kalau lewat di tempat keramat perinding enggak. Oh iya, perinding. Lah perinding itu karena rasa sudah turun-temurun karena mengkeramatkan itu. Coba kalau tidak ada rasa untuk mengkeramatkan, enggak muncul itu. Ya kok enggak? Itu muncul perinding rasa kan karena sudah turun-temurun ada perasaan mengkeramatkan itu. Padahal itu semuanya kedudukannya derajatnya lebih rendah dari manusia, tidak pantas untuk dijadikan sekutu pada Allah, tidak seharusnya untuk dikeramatkan. Nah ini semuanya yang bisa membersihkan, mensucikan, benarkan itu ya karena firman Allah, karena wahyu yang diterima oleh Nabi. Khalaqal insana min nutfah. Dia Allah menciptakan manusia dari nutfah. Anehnya faidha wa khasimun mubin. Loh kok tiba-tiba manusia itu menjadi pembantah yang nyata. Diciptakan dari nutfah, dari air yang hina. Loh kok ketika jadi manusia itu jadi sombong, jadi takabur, merasa hebat. Nek wis mimpin iki kok ora gelem mudun-mudun itu lho. Kenapa ora gentian liyane, ada yang lebih canggih, lebih leadershipnya lebih bagus itu kan? Nah, itu kenapa? Faida huwa khasimun mubin. Lu kok tiba-tiba kok menjadi pembantah yang nyata? Kok tiba-tiba tidak mau mengikuti tuntunan Allah, padahal asalnya dari nutfah. Ini kok merasa paling hebat. Mengapa kok selalu mendambakan keturunannya? Yang udah keturunan itu enggak betul. Jangan seperti iblis tidak mau sujud pada Adam gara-gara merasa lebih hebat asalnya. Iblis bilang, ya iya, Allah menciptakan manusia dari tanah, menciptakan aku, iblis, dari api. Suruh sujud pada Adam tidak mau. Nah, yang mendambakan asalnya itu kan nggak benar, berarti kan mengikuti iblis itu. Menyombongkan kan? Padahal seharusnya inna akramakum indallahi atqakum. Lah kenapa orang-orang yang tidak ngerti takwa, nggak iman pada akhirat,
Ikut terpilih menjadi pemimpin-pemimpin. Ya karena yang memilih ini nggak memahami Quran. Coba kalau yang memilih ini paham Quran, yang dipilih bukan orang yang begitu kan? Jadi sebabnya itu berkali saya sampaikan, yang pokok itu satu. Umat Islam sudah tidak meyakini Al-Quran sebagai mukjizat. Tidak meyakini, mengimani kebenaran Al-Quran. Itu yang menjadikan hidup tidak bisa adil, tidak bisa sejahtera semua. Padahal Allah melimpahkan kenikmatan dunia segala isinya disediakan untuk manusia. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita paham. Ini lebih dirinci, diperjelas supaya manusia itu mau bersyukur, ya, mau menghambakan diri pada Allah semata. Wal an'ama khalaqaha lakum. Dan dia Allah telah menciptakan binatang-binatang ternak untuk kamu. Sangat jelas loh. Lakum, untuk kamu. Jadi Allah menciptakan segala macam jenisnya hewan, binatang ternak itu lakum, untuk kamu. Fiha tibi'um wa manafi'um wa minha ta'kulun. Nah, pada hewan binatang ternak itu ada misalnya bulunya yang menghangatkan, berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. Coba hewan binatang ternak, misalnya sapi, itu Allah menciptakan sapi untuk manusia. Itu bisa bulunya bisa untuk, bisa nggak itu untuk dibikin jaket? Bisa. Kulitnya domba, sapi nggak bisa. Bisa juga kulitnya bisa. Terus itu sapi bisa kan untuk kendaraan orang? Bisa nggak sapi untuk ngangkut barang-barang? Sapi bisa nggak untuk lomba? Loh, ini banyak sekali loh, itu baru menjelaskan. Maka itu minha tif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Itu pada binatang ternak itu ada yang digunakan untuk menghangatkan. Bisa nggak bulu-bulu dari binatang ternak, tadi misalnya domba, itu bulunya, itu ketika musim dingin, dibikin pakaian tebal untuk menghangatkan tubuh badan. Bisa kan? Ya apalagi dagingnya katanya kalau dingin-dingin makan daging jadi badannya hangat. Bisa untuk menghangatkan kan? Nah, jadi sebagian untuk kendaraan, sebagian untuk dimakan, sebagian untuk perhiasan. Ingat enggak ketika Nabi Sulaiman sore-sore ngelus kudanya sampai lupa nggak sholat asar, sudah masuk waktu maghrib, iya kan? Itu gimana terpesona sama apa itu hewan binatang ternak? Jangan-jangan ada orang zaman sekarang yang ngelus kuda sampai lupa sholat itu, ya kan? Walakum fiha jamalun. Ini coba. Ini walakum fiha jamal. Nah, dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya. Jadi orang yang tergila-gila sama jenis kuda tertentu, harganya sampai bukan hanya ratusan juta, katanya ada yang miliaran harga kuda gitu. Nah itu walakum fiha jamal. Ya itu kamu memperoleh pandangan yang indah
hewan ternak itu. Ya khina turihuna wa khina tasrohun. Ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Nah, tapi biasanya orang-orang yang besar itu kan yang ngopeni kuda ada sendiri kan? Yang ngopeni, yang masukkan ke kandang, melepas ada sendiri kan? Ya paling kalau untuk hiburan lihat itu kan, ya kelangenan itu kan. Padahal itu kalau apa itu ya, mungkin dalam suasana yang sedang tidak begitu apa, tidak begitu mood, tidak begitu enak, bisa jadi melihat itu binatang ternak, misalnya tadi kuda, itu bisa menjadi jernih loh pikirannya itu. Iya kan? Bapak Ibu pernah memperhatikan nggak sapi yang punya anak? Sapi yang punya anak. Anak sapi namanya apa? Pedet. Coba lihat. Pedet itu kalau induknya babonnya itu gizinya bagus, cukup. Pedetnya jadi bagus enggak? Bagus. Coba kalau induknya itu kurang gizi, nggak bagus, pedetnya bagus nggak? Nggak bagus. Nah, makanya seharusnya manusia ngikuti. Ayolah kita yang sudah nggak muda lagi ini betul-betul mau tuntun Allah dan Rasul, biar nanti bisa memberi contoh kepada dzurriyyahnya. Jadi apa yang dilihat, didengar, diperhatikan oleh dzurriyyah itu yang sesuai dengan tuntunan Allah. Kenapa itu para nabi, para rasul dulu kok sebelum menjadi nabi, menjadi rasul kok menjadi penggembala dulu? Ingat kan Nabi Muhammad menggembala? Masih ingat nggak ketika Musa menggembala ke Nabi Syuaib sampai 10 tahun kan? Nah, itu mengambil ini loh, mengambil pelajaran dari hewan ternakan piaraannya. Itu banyak yang bisa diambil pelajaran di situ. Itu namanya ayat-ayat alam semesta, termasuk hewan ternak. Asal jangan seperti saklaba. Tahu kan kisahnya saklaba? Nah, kita habis sholat langsung kelepat. Terus tanya, kenapa kamu saklaba? Ya, so ini kain pakaian cuma satu, nanti gantian sholat sama istrinya. Dan waktu gitu lagi. Terus malah, ya Rasulullah doakanlah kami supaya kami nanti memiliki kain lebih dari satu, bisa untuk sholat bersama-sama. Terus tanya, apa sudah siap kamu saklaba? Sampun ya Rasulullah pun siap. Nek tenane gitu kan. Belum pun siap nih. Barang didongake tenan, nek dulu sembungakan ke masjid pulangnya cepet, barang didongake malah ra sempat nyang masjid. Ngopeni kambingi repot. Itu sok padang rumput itu kambingnya saklaba. Kambing itu punya anak berudul terus jadi banyak. Ya kan? Nah ternyata itu ngulu-ngulu sampai melupakan wajibannya bersama Rasulullah gitu. Makanya itu semuanya sebagai pelajaran. Terus berikutnya ini wa tahmilu athqalakum ila baladil lam takunu balighi. Coba. Dan dia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan dirimu. Ya ila bisikil angkus. Coba dulu kafilah dagang sebelum ada ditemukan mesin, itu kan alat-alat pesawat itu dari binatang kan? Kalau ditemukan ada unta untuk ngangkut, ya ada kuda yang agak kecil
keledai. Ada blasteran kuda dan keledai, namanya bigol atau bagol. Nah, kalau daerah sini dulu ngangkut apa-apa pakai sapi. Ini Bapak Ibu yang usianya sekarang 60, 70 masih ingat kan? Nah, ngerjakan sawah juga dengan sapi, membawa hasil bumi juga dengan sapi. Ada namanya gerobak. Nah, itu bisa untuk lomba juga kan? Sapi dihias dengan gerobaknya untuk lomba. Nah, tapi di sini untuk ngangkut. Untuk ngangkut itu barang-barang. Coba kalau diangkut oleh manusia, berat, sukar. Maka dikatakan itu illa bisikil angkus. Itu kalau nggak diangkut oleh binatang-binatang hewan ternak itu kalau kamu angkut sendiri, itu kamu mengalami kesulitan, rekoso banget. Ya, apalagi kalau perdagangan, kafilah dagang antar kota, antar negeri. Ya, dulu kalau yang nggak punya di daerah sini, kalau yang nggak punya sapi, nggak punya kuda, ya, itu bawa barang dagangnya dipikul. Coba kalau dulu misalnya itu bakul garam, bakul minyak, misalnya dari Solo dipikul dari daerah Jawa Timur sana, atau sebaliknya dipikul jalan kaki loh, yang nggak punya kuda, yang nggak punya sapi. Nah, tapi begitu punya kuda, punya sapi diangkut pakai itu. Nah, nek dipikul wong limo cukup itu dimasukkan ke gerobak, atau ditarik pakai sapi, atau ditarik pakai kuda. Ditarik pakai kuda namanya apa? Ada andong, ada dokar, ada dilman, ada kereta kencana. Ya itu dihias macam-macam itu loh. Lo katanya kereta kencana yang dihias itu harganya bisa semahal Mercy. Kan kudanya yang didatangkan dari negara mana gitu, iya kan? Bisa mahal itu. Nah, makanya di sini itu luar biasa dijelaskan ya. Nah, itu apa? Inna robbakum la ra'ufur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Semuanya dikasihkan. Itu karena kesayangan Allah kepada manusia. Semuanya diciptakan untuk manusia. Ini ngopo kok malah menentang, kok malah berdusta pada Allah, kok malah menjadikan musyrik itu loh. Ini dijelaskan dirinci lagi tadi. Ada wal khoila wal bighola wal khamiro litarkabuha wa zina. Allah menciptakan kuda, bigol, keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Nah, ada kuda, ada bigol, ada keledai. Jadi bigol atau bagol itu yang campuran dasaran antara kuda dengan keledai. Itu dijelaskan sini, yang pokok jadi dua, litarkabuha, supaya kamu mengendarainya, untuk membawa orang, untuk membawa barang-barang hasil bumi, barang perdagangan. Nah itu. Yang kedua, wazina, untuk perhiasan. Nah, jadi perhiasan dulu itu dari hewan binatang ternak. Ada dari kuda, ada dari keledai, ada dari bigol. Nah sekarang perhiasannya kendaraan sudah banyak diganti dengan mobil, dengan pesawat terbang, dengan kapal laut itu. Ya, itu juga menjadi zina, jadi perhiasan. Tapi jangan nganti ngisi-isi mobil nganti lupa sholat itu. Kelingan Nabi Sulaiman itu. Saking punya mobil antik, saking antiknya lebih antik dari istrinya. Oh iya gitu loh.
Ngomong ini nerang isi mobil antik itu meripeni. Nah, itu kan hanya anu saja itu. Karena terlalu fokus pada itu, gitu kan? Padahal ya, ini makhluk biasa. Ini Allah berikan pada kita hanya untuk memperkuat penghambaan diri kepada Allah. Mestinya begitu, gitu. Banyak luku mala ta'lamu. Dan Allah menceritakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Memang banyak ciptaan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu namanya apa. Saking banyaknya ciptaan Allah ini untuk manusia. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha jair. Dan hak bagi Allah menerangkan jalan yang lurus, qasdus sabil. Dan itu ya memang Allah yang mengutus Nabi, mengutus Rasul, nuntuni bersamai dengan menurunkan wahyu untuk nuntuni manusia. Itu qasdus sabil wa minha jair. Nah, dan di antara jalan-jalan itu ada yang bengkok. Nah, makanya ikuti qasdus sabil, jangan ikuti yang jair. Ikuti jalan yang lurus, jangan ngikuti jalan yang bengkok. Dulu filosofinya bikin tol itu jalan yang lurus, tapi sekarang banyak tol yang belak-belok. Untuk menghindari ini itu apa? Itu miliknya orang yang berpangkat tinggi. Oh, kalau gitu tolnya dibelokkan saja, ya nggak melalui situ, gitu kan? Nah, kita muter agak jauh sedikit, nambah biaya. Loh, padahal kalau semuanya itu untuk lillah, ya mestinya ya biar lebih ekonomis, lebih irit kan? Ini malah agak seni kok Pak kalau belok-belok. Loh, ya itu tadi ngebetulkan itu kan. Terus ada yang disakralkan. Oh, kalau itu nggak bisa lewat di situ. Kenapa? Ini sudah dari nenek moyang gini gitu kan. Akan dibelokkan agak jauh. Nah, padahal itu seharusnya itu tidak ada yang kita itu kemudian jadikan jair. Ngikuti jalan yang bengkok. Walau sya'ala hadakum ajma'in. Dan jikalau dia menghendaki, tentulah Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Walau sya'ala hadakum ajma'in. Seandainya, tapi lau itu nggak pernah terjadi. Pengandian yang tidak pernah terjadi. Seandainya Allah menghendaki, pasti Allah akan berikan hidayah kepada seluruh umat manusia. Nah, itu Allah sudah membentangkan dua jalan. Ini jalan lurus, ini jalan bengkok. Pilih yang mana? Jalan lurus mengantarkan ke surga, jalan bengkok mengantarkan ke neraka. Tinggal pilih. Jadi Allah tidak maksa harus semuanya ke jalan yang lurus, suruh milih sendiri. Walladzi anzala minas samaa'i ma'a. Ini luar biasa lagi. Dia Allah menurunkan air hujan dari langit. Untuk apa? Lakum. Semuanya untuk kamu. Nah, minhun sarab wa minhu sajaru fihi tusimun. Dengan air hujan itu sebagian kamu jadikan air minum. Dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhanmu. Kemudian yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Itu kalau sering lihat ke banyak daerah-daerah yang saya pergi itu banyak sapi itu sing diculke bebas itu. Sekian ratus hektar itu untuk ladang ternak sapi itu nanti setiap menjelang Idul Kurban sudah siapkan. Ini yang dikirim ke kota besar Surabaya, ini yang dikirim ke Semarang, ini yang dikirim ke Bandung, ini yang dikirim ke Jakarta. Jadi Allah menurunkan air hujan itu semuanya untuk kamu. Dari air hujan itu sebagian kamu minum,
kemudian untuk itu tumbuh-tumbuhan, untuk binatang ternak, semuanya itu kembalinya untuk manusia. Nah, jadi seluruh dunia seisinya Allah ciptakan untuk manusia. Itu dengan satu tujuan, untuk menggambarkan diri pada Allah semata. Jangan punya sembahan-sembahan selain Allah. Ini baru sampai ayat 10. Oh, ternyata luar biasa kan surat An-Nahl. Semuanya diciptakan untuk manusia. Ini hari Selasa, nanti sore jadwal di gedung Alam, terus malam di Masjid Taqwa. Terus ada usulan dari beberapa pengurus kawan-kawan, setelah dari Masjid Taqwa itu yang di Masjid Taqwa nggak usah lama-lama, ya mungkin jam 8 lebih dikit berarti akhiri, terus bergabung dengan Al-Amin. Nanti malam tempatnya di rumahnya Pak Guru Budi Sarwanto, supaya dipadukan bisa lebih kuat, bisa bersama-sama. Nah, jadi yang di Masjid Taqwa selesainya agak mal, yang Al-Amin mulainya agak mundur biar bisa ketemu. Ya. Karena kalau nggak dipadukan itu seringkali sama-sama merepotkan pengurus, waktunya bareng ikut yang mana gitu kan. Maka mulai disinkronkan supaya nanti Bapak Ibu ya bisa menyesuaikan, memaklumi. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah doa majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.